Radio Suara Teknika, satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat Radio Suara Teknika, lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat pagi sahabat Teknika. Kembali berjumpa bersama saya Gus Di Bagus. Kali ini di STEM Flash spesial workshop persiapan PJBL atau pembelajaran based learning ya. Yang pastinya ini adalah bintang tamu yang luar biasa kami hadirkan untuk sahabat Teknika yang kali ini lagi mendengarkan atau menyaksikan acara ini di live Facebook di Suara Teknika Singaraja dan juga pastinya di YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official. Oke, kali ini kita pertama bersama bintang tamu yaitu dari SMK Negeri 1 Amulapura dan kebetulan beliau adalah Wakabid bidang kurikulum yaitu Bapak Igede Darse Utama SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Aduh, kabar sehat ya? Sehat. Sehat. Oke, bisa didekatkan mikrofonnya Pak. Gini. Bagaimana nih Pak? Dari Amulapura ke Singaraja. Kalau lagunya kan gini, Buleleng Karangasem kan gitu Pak ya. Ya. Oke, benar. Oke, kalau sekarang Karangasem Buleleng ini Pak. Bagaimana nih Pak perjalanannya? Kalau perjalanannya sih lumayan 3 jam dari rumah ya. Tiang sendiri itu tinggal di Sidemen. Oke, Ya. Sideman. Kalau Oke. kerjanya di Karangasem memang di Amblapura PP, memang tidak tinggal di kota. Oke, baiklah. Bapak bisa perkenalkan diri dulu untuk sahabat Teknika yang sekarang lagi menyaksikan ya. Yang pasti Bapak selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum nih. Silakan Pak. Halo sahabat Teknika, Tiang Igede Darsi Utama, kerja di SMK Negeri 1 Amblapura, mendapatkan tugas tambahan di bagian kurikulum. Jadi kami menduduki posisi ini dari 2013 sampai sekarang. Waduh, itu lama ya 2013 sampai 2024 Pak. Nggih. Bapak nggak mau pensiun atau berubah posisi? Maunya sih Maunya begitu. sudah kita pernah sampaikan sama Pak Kepala Oke, Sekolah, ya. tapi masih dipercaya. Wah, luar biasa. Sudah pergantian kepala sekolah tapi tetap dipercaya Pak ya. Kepala sekolahnya belum pernah diganti. Oh, belum pernah diganti berarti. Belum. Waduh, hebat ini ya. Oke, Pak, kita ngomong-ngomong terkait dengan Amulapura dulu deh ya. Iya. Mumpung kemarin mungkin sudah diwawancara ya kepala Kepala sekolahnya. kepala sekolahnya juga sudah. Oke, nah ini ngobrol-ngobrol kalau di SMK Negeri 1 Amulapura saat ini lagi aktif berapa kejuruan Pak? Jurusan Pak? Kalau jurusannya sendiri, Nike ada teknik otomotif, kemudian pariwisata, kemudian keperawatan, serta kecantikan. Oke, baik. Jadi ini gabungan ya Pak ya? Iya. Gabungan SMK. Kalau di sini Iya. kan gabungan SMK Pak? Betul, betul. Oke, dan saat ini masih ada rancangan untuk ke depan ya Pak? Untuk sementara sih tidak ada membuka program baru lagi, karena Nike kan sudah, kalau dari jumlah kelasnya sudah overload. Waduh, di SMK berapa nih Pak? 1 Kalau dihitung semua itu berapa Pak? Semua siswa? Kalau total jumlah rombelnya dulu, kalau jumlah rombelnya itu totalnya ada 60 rombel. Iya. Sedangkan daya tampung kami di ruang kelasnya itu kita punya ruang kelas 21 kelas, Pak. 21 kelas. Iya. Dengan konsentrasi 6 konsentrasi. Konsentrasinya itu ada perhotelan, Ya. kuliner, kemudian teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, kemudian tata kecantikan kulit dan rambut, serta keperawatan. Oke, luar biasa. Yang paling overload itu apa Pak? Yang banyak diminati oleh siswa itu adalah di perhotelan untuk sementara ini. Waduh. Kemudian yang kedua adalah di Ya. kuliner. Kuliner ya, karena sekarang itu berbondong-bondong pariwisata ya Pak ya. Nggih. Iya, jadi oke, ini kerjasama antar negara itu memang luar biasa memberikan dampak ini ya untuk siswa. Nah, untuk jumlahnya berapa tadi Pak? Total rombel belajarnya Nike itu 60 rombel. 60. Kalau jumlah siswa keseluruhan kira-kira Kalau
pasnya yang jelas jumlahnya 2.000 lebih nih ke jumlah 2000 siswanya. lebih, waduh. Kok lebih banyak ya? Oke. 2.000 lebih jumlah Waduh, siswanya. jadi ini kalau masalah fasilitas itu mungkin nanti kita akan nanya sama bidang ya Pak ya. Nggih. Oke. Nah, kita bersama tentang kurikulum ini Bapak ya. Bapak Iya. kan sudah menggeluti kurikulum itu dari 2013 sampai saat Iya. ini gini. Apa sih sebenarnya program kurikulum yang menurut Bapak itu pas gitu yang sudah diterapkan juga di sekolah? Yang kami sudah terapkan yang sudah digunakan, pertama berdiri sekolah nike kan kurikulum K13. Baru berdiri sekolahnya itu sudah kita menggunakan mulainya startnya niku udah mulai menggunakan kurikulum 13. Nah, kemudian kemarin ini sudah angkatan sekarang sudah tamat dengan menggunakan kurikulum merdeka, berarti kan sudah 4 tahun kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kalau dari segi kesiapan teman-teman sih, karena dari sarana dan prasarana itu lebih cenderungnya ke kurikulum 2013. Seperti itu, Pak. Iya, kalau sekarang kurikulumnya belum kurikulum merdeka atau gimana? Sampun. Sudah berarti ya. Sampun. Di tahun keempat kami baru memantapkan ke ke kurikulum merdeka, Pak. Iya, Iya. oke, baik. Karena waktu yang pertama itu kan sukarela sifatnya belum diwajibkan siapa yang siap menggunakan kurikulum merdeka begitu. Iya, betul. Kan tidak dipaksakan Tidak begitu paksakan, ya, Pak ya. iya. Tapi ternyata baru dilihat kurikulum merdeka ini Iya. dampaknya luar biasa kan gitu kan. Iya, ya, betul. untuk perkembangan siswa. Nah, untuk program kerja dari kurikulum di SMK Negeri 1 Amblapura itu apa aja saja? Kalau program kerja kami di kurikulum, kalau di tahun ajaran baru kan biasa dengan sekolah-sekolah lain, Nggih. ada workshop, implementasi kurikulum, kemudian penyelarasan dengan industri. Jadi industri yang kita undang itu dari rumah sakit untuk yang keperawatan, kemudian yang teknik kendaraan ringannya kita kerjasama mengundang dari Autotama, kemudian yang teknik sepeda motor kita mengundang dari Astra Honda. Kemudian yang pariwisata dan kuliner kita mengundang dari PHRI serta ICA. Kemudian yang kecantikan kita mengundang dari Salon Panda, kerjasama kita dengan Salon Panda, Pak. Oke, baik. Seperti itu. Oke, nah kalau selain itu programnya apa lagi Pak yang dari kurikulum yang diterapkan? Selain itu kita juga membuat komunitas belajar. Sama Hombel, berarti ya. Pak, Hombelnya Itu ya. Bulat Sarire yang dikoordinatori oleh guru penggeraknya Pak Adi Hirawan. Oke, berapa ada guru penggerak Pak di sana Pak? Banyak ya? 6, sementara 6, Waduh, 6 orang. luar biasa. Nggih. Menyusul lagi ada? 3 orang masih gini, masih pelatihan, ya betul, masih oke, pelatihan. Masih CGP ya Pak? Iya, calon CGP, guru ya. penggerak. Oke, nah selain itu apa lagi Pak yang artinya kurikulum tersebut untuk mendukung kegiatan siswa? Nah, di kurikulum kami juga menerapkan kurikulum kelas industri. Jadi siswa-siswa yang memang tidak melanjutkan tetapi prestasinya bagus, nah itu kita buatkan wadah namanya di kurikulumnya kurikulum industri, sehingga siswa belajar di industri itu selama setahun. Itu kita terapkan, tujuannya nanti ketika nanti tamat siswa itu harapannya begitu langsung bekerja dan diterima di tempat itu. Gitu. Nggih. Oke. Nah itu Pak untuk menyeleksi siswanya sendiri bagaimana sih Pak prosesnya? Kalau dari kami dari sekolah, kita tidak menyeleksi langsung dari sekolah. Cuma kita memfasilitasi siswa siapa yang ada keinginan untuk ke kelas industri. Oke, berarti ada surveinya. Iya, disurvei dulu. Setelah itu baru kita undang industri yang akan menyerap di mana akan siswa itu akan praktek. Iya. Seperti oke. ini ke nanti dia yang menyeleksi. Oh, saya perlu 10 begitu. Dia akan menyeleksi cari 10 orang. Oh, saya cari siswa ini. Oke. Diwawancarai, ada tesnya begitu. Waduh, ketat juga ya Pak ya. Iya. Biar nggak sembarangan gitu ya Pak. Iya, betul. Oke. Baik, ini untuk siswa kelas berapa Pak? Kalau di Siswa yang terjun itu adalah siswa yang kelas 11 semester 2. Kelas Kita 11. diterjunkan kelas nanti F di berarti ya. berakhir di kelas 12 semester genap dia kembali belajar di sekolah begitu. Iya, oke, baik. Nah, Bapak, kalau di kurikulum gitu kan memang tujuannya adalah yang di bagian yang ngurusin kurikulum dan pembelajaran kan gitu, Pak Iya, ya. betul. Kalau terkait dengan pelajaran P5 di sana bagaimana, Pak? Project based learning-nya. Iya, oke. Penguat proy- pelajar Pancasilanya. Maaf, ya. profil pelajar Pancasilanya itu kita
mengacunya itu sih di raport mutu, raport pendidikan. Di sana kita melihat apa sih yang direkomendasi di sana P5-nya. Nah, kebetulan dari sana kita dapatkan yang pertama itu adalah terkait dengan sehat jiwa raga, yaitu adalah kegiatan yang kami gunakan itu adalah olahraga tradisional Oke, seperti seperti tajog, ya. kemudian Lodong, ya itu gitu, dah, Pak, ya. ya itu yang kita gunakan, Mhm. yang ada hubungannya dengan kearifan lokal Oke, begitu. Nggih. baik. Ya. Kemudian yang lain terkait dengan meja jahitan, upakaranya itu yang kita gunakan P5-nya. Oke. Serta yang wajib itu kan ada satu, yaitu adalah kebekerjaan. Keberkerjaan. Nah, Ya. siswa di sana diharapkan pada saat kegiatan itu yang pertama itu menumbuhkan sifat disiplin. Seperti di industri, datang tepat waktu. Itu kemudian yang kedua dari segi penampilan, Betul. bagaimana yang pada saat bekerja di industri passionnya. Kemudian yang ketiga nanti harapannya bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Iya. Nah, selama ini itu sih yang kita lakukan di sekolah begitu. Betul. Iya, Hampir semua sekolah begitu ya, Pak ya. Iya, Iya. kayaknya. Oke. Oke, kalau di sini pun juga begitu ya, Pak. Dan Iya. ternyata emang penting seperti itu karena kita kan tidak tahu situasi di sana. Iya. Attitude ya, Pak ya. Iya, Untuk betul. siswa dengan adanya hal seperti itu kan membuat siswa menjadi ya lebih bisa dipercaya lagi oleh industri kan begitu ya, Pak. Iya, betul. Oke. Nah, untuk Waka kurikulum sendiri ini, Pak ya. Apa Iya. sih sebenarnya yang sudah Bapak buat untuk SMK Negeri 1 Amblapura nih, Pak? Untuk yang sendiri itu ada beberapa yang kita buat programnya. Yang pertama itu adalah pembelajaran karena kelas kita itu overload. Kita mencoba membangun kerjasama dengan Belajar ID, yaitu menggunakan pembelajaran berbasis web, yaitu dengan modal LMS. Nah, ini bagaimana Pak prosesnya? Itu yang kita gunakan. Waktu mengawali pertama, nah ini mungkin kalau dibilang corona itu adalah pertama yang membuat pariwisata bangkrut begitu Iya, ya. Mungkin di dunia pendidikan ini yang mengawali kita menggunakan teknologi Iya. di dalam pembelajaran. Mau tidak mau karena bagaimana caranya menyiasati, siswa disuruh belajar di rumah tetapi tidak ada wadahnya begitu. Kalau menggunakan WA rasanya arsip file di HP itu tidak cukup. Betul. Nah, dari situ kami mencoba menggunakan LMS model yang difasilitasi oleh Belajar ID. Nah, kemudian dibantu oleh Jayakarta Solisindo yang ada di Gatsu. Itu kita sewa hosting dan naruh server di sana. Karena kita belum punya akses untuk internet publiknya, Iya. karena itu kan menggunakan internet publik. Sehingga di sana kita tumpangkan setahun menggunakan Belajar ID. Nah, setelah kegiatan itu berjalan setahun, kita evaluasi ternyata ini cocok kita terapkan dengan menggunakan pembelajaran blended, artinya daring dan tatap muka begitu. Dan sampai sekarang itu masih tetap digunakan sebagai alternatifnya. Oke, waduh luar biasa ini Pak ya. Oke, dan hasilnya bagaimana Pak saat ini? Kalau respon teman-teman yang menggunakan ini sangat efektif digunakan karena kita bisa monitor siapa yang bisa akses dari rewardnya di sana. Oh, ini sudah mengakses sekian kali materi, ini sudah bisa dibuka beberapa kali. Itu kita bisa lihat dengan dilihat dari completion progressnya. Dari progresnya itu kita bisa lihat. Oh, ini siswa ini aktif, ini jarang yang membaca begitu. Dari situ kita bisa berikan rewardnya. Oh, ini siswa kategorinya aktif. Artinya sering dibuka, kemudian siapa yang mengerjakan. Kemudian bisa kita juga buatkan kategorinya di sana. Kalau di LMS, siswa bisa nanti mengerjakan materi ulangan 1 gitu misalnya. Jika dia sudah mengerjakan materi 1, kemudian tagihan tugas-tugas di 1, baru nanti bisa ulangan. Itu ada yang menerapkan seperti itu. Oke, ini secara daring gitu ya Pak ya? Secara daring. Kemudian siswa juga bisa buka akses materi ketika siswa itu sudah absen misalnya gitu. Itu ada yang mengkategorikan seperti itu oleh teman-teman. Yang jelas kita berikan guru-guru teman-teman itu berekspresi menggunakan itu, kita berikan seluas-luasnya sehingga siswa mau belajar. Tujuannya kita kan bagaimana siswa itu mau belajar ketika situasinya ada di rumah. Iya, betul. Kalau sudah di tatap muka kan
sama perlakuannya. Betul Gitu. banget ya. Jadi ini artinya rata ya, meskipun di rumah masih tetap bisa belajar tetap kan bisa gitu ya Pak belajar, ya. ya. Oke, waduh ini luar biasa banget ya. Ini akan menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah yang mungkin masih belum bisa menerapkan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, jadi dengan kerjasama seperti itu kan jadinya enak ya. Iya, Jadinya semua juga pendidikan itu akan tetap tersalurkan dan anak juga akan tetap belajar gitu. Iya, iya. Oke Pak, nah untuk kurikulum sendiri nih Pak, ya terkait dengan ya proses belajar mengajar Iya. itu, bagaimana Bapak menilai yang di Amlapura sendiri ini Pak? Kalau terkait dengan KBM-nya di proses pembelajarannya, nah di SMK 1 Amblapura itu kan kita untuk mengetahui siswa itu belajar, kemudian guru itu mengajar masuk ke kelas, kita menggunakan piket di manajemen. Oke, Ada piket ya. di sana nanti memantau di kelas mana itu kosong, kemudian guru itu mengajar di jam berapa, itu akan dibuatkan laporan setiap hari oleh piket. Ya. Si A misalnya hari ini tidak bisa mengajar memberikan tugas karena ada alasan kemana, itu direkamnya di sana ada di piket. Selain juga yang melaporkan juga dari ketua kelas masing-masing. Iya. Iya. Dan jurnalnya. Oke, baik. Ini ada konsekuensinya Pak kalau yang melanggar ini. Selama ini kita buatkan prosentase kehadiran guru mengajar ke kelas. Nanti Pak Kepala Sekolah nanti memberikan pembinaan jika nanti ada di bawah 80% misalnya. Oke, Itu akan baik. diberikan teguran. Kalau sanksi gini sih tidak, tapi kan pembinaan. Ya betul, karena itu dalam pengelolaan sekolah ya Pak ya, di sekolah, dalam betul. sekolah. Mudah-mudahan ini juga membuat para guru itu menjadi ya namanya juga tugas ya Pak ya. Iya betul. Harus hadir untuk mengajar begitu. Iya, Jadi tidak hanya siswa aja yang harus dihimbau untuk datang Iya, belajar betul, gitu, betul, tapi betul. gurunya juga harus mengajar gitu ya Iya. Pak ya. Oke, Bapak ya sebagai wawancara terakhir ini ya. Iya. Apa ini harapan Bapak ke depan dan untuk pendidikan, terutamanya untuk SMK Negeri 1 Amlapura? Kalau harapan Tiang sendiri sih artinya kan ini kan siswa SMK kejuruan. Artinya siap pakai gitu kan gitu ya. Harapannya yang terserap di industri artinya bekerja itu artinya lebih banyak. Harapannya. Kemudian kalau memang itu melanjutkan itu kan lain cerita Pak. Jadi siswa-siswa yang tidak melanjutkan artinya bisa diserap sesuai dengan konsentrasi yang dia pilih saat sekolah. Misalnya yang di pariwisata ya memang ke sana kerjanya begitu. Tidak lintas konsentrasi dia. Oh, betul ya Pak ya. Iya, Karena kan tidak sudah lintas menjurus konsentrasi, kan iya. gitu ya Pak ya. Iya. Lebih baik dikembangkan. Iya, Kalau memang betul. mau pariwisata, kalau TKR ya udah kembangkan. Iya, ke mesin. Gitu ya, mesin. Iya, betul. Ke mobil gitu. Iya. Oke. Yang penting jangan lupa untuk berani unjuk aksi, unjuk diri juga ya Pak Iya, ya. betul sekali, Jangan Pak. malu-malu. Kadang anak-anak kan begitu ya Pak ya. Iya. Zaman sekarang ya. Oke, mungkin Bapak ada pesan-kesan untuk sahabat Teknika, untuk teman-teman di Amlapura nih Pak. Iya, iya. Oke, silakan deh Pak. Jadi kesan-kesannya kalau kegiatannya di sini dulu. Oh ya, silakan Kalau Pak. kegiatan Terkait di workshop sini, ya Pak ya. ya. Jadi dari sudah sekian tahun kami jadi guru, baru kali ini ya kita hadir dalam proses PJBL yang diketemukan yang langsung ketemu dengan industrinya. Oh betul banget. Iya. Dudinya ya Pak. Ya, Hmm. memang kami sudah melaksanakan kegiatan penyelarasan, tetapi kalau di sini kan sudah langsung ke tepanya Iya, begitu, betul. ke tepanya arahnya. Jadi arahnya sudah menuju sebenarnya ke sana, tapi belum terrealisasi Pak, Iya. belum terrealisasi. Harapan kami setelah kegiatan ini mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa menginspirasi, bisa melaksanakan kegiatan itu. Apalagi nanti ada monitoringnya Pak. Betul. Ya, kalau sudah dimonitoring kan ada gregat untuk melaksanakan. Iya betul banget. Iya. Mudah-mudahan itu bisa lanjut, Pak. Iya, Iya. khas Tenggara, pasti iya, Pak. Oke, yang penting harus dibawain oleh Amlapura dulu ke sini Pak. Oke, iya pasti akan dilanjutkan dan ini memang gebrakan yang luar biasa ya Pak ya. Iya, betul. Kerjasama antar sekolah yang satu selintas ya apa Iya. namanya Pak ya. Oke, dan ini akan menjadi kerjasama yang luar biasa Iya, betul. antar SMK dan pastinya mengembangkan seperti apa yang menjadi harapan sekolah di SMK begitu ya Iya. Pak ya, sekolah menengah kejuruan harus siap kerja gitu. Iya, harus siap Oke. kerja. Ada lagi Pak pesan kesannya mungkin? Yang lainnya
mudah-mudahan begitu ya. Kalau teman-teman yang sudah ikut ke sini, kita harapannya nanti bisa mengimbas ke sekolah asal. Harapannya kan kita kan berangkat ke sini bersebelas dari Dudika 1, sehingga nanti yang 10 ini bisa mengimbas ke teman yang lain terkait dengan proyek PJBL ini. Iya, oke. Baiklah kalau begitu sahabat Tenika, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Gede Darse Utama ya. Paling utama nih Bapaknya. Oke, dan pastinya beliau adalah Wakabidang Kurikulum di SMK Negeri 1 Amlapura. Nanti saya main-main ke Amlapura Pak ya. Boleh kita sharing-sharing ya. Oke. Baiklah. Sahabat Tenika, mudah-mudahan informasi tadi dapat menambah wawasan kita semua, dan jangan lupa untuk tetap dan selalu semangat dalam hal apapun, dan pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, saya Gus Bagus bersama dengan Bapak Gede Darse Utama. Iya, Bapak Darse Utama pamit undur diri. Majulah pendidikan Indonesia dan sampai jumpa.